Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi marilah kita sungguh-sungguh melakukan ibadah kita dengan benar di hadapan Allah. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita itulah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah Bapa dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera yang dari Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Mazmur 68 ayat 20 dan 21 firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Amin. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Darahnya telah tercurah bagi kita, Dia memberikan kehidupan baru bagi kita, bahkan kehidupan kita penuh dengan kemenangan. Mari bersama-sama kita semua umat pemenang, kita naikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita, lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih apa? Menang. Haleluya. Haleluya, kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan sekali lagi umat Tuhan, kita lebih dari pemenang. sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita akan mendengarkan pembacaan kisah kenaikan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Tuhan telah naik ke surga, dialah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Perbuatannya ajaib dan hebat, ialah Tuhan kita. Betapa hebat Tuhan kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, karena betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Mari kita bersama-sama puji dan sembah Dia, karena Dialah Tuhan yang mulia. Dia Raja mulia yang patut kita sembah. Mulia, sembah Raja mulia.
dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Dia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus tolong kami supaya firman yang kami baca, kami renungkan tinggal di dalam hati kami dan menuntun perjalanan hidup kami. Dan kami hidup di dalam Tuhan sehingga sesuai firman Tuhan sendiri kami boleh berbuah-buah lebat sebagaimana yang Tuhan harapkan. Kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun bacaan firman Allah pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Inilah firman Tuhan untuk kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Lebih berbahagia ialah kita yang setelah mendengar firman Allah, menyambut dengan sukacita, memelihara, dan melakukannya. Shalom, apa kabar? Hari ini adalah hari sukacita bagi kita, karena kita mengadakan suatu ibadah perayaan yang luar biasa. Ibadah perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita dengan sungguh-sungguh mencermati
setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apakah peristiwa itu menyenangkan hati? Ataukah peristiwa itu tidak menyenangkan? Semua peristiwa selalu mengandung dua akibat. Di satu sisi menyenangkan, tapi di satu sisi juga bisa tidak menyenangkan. Sebaliknya, di satu sisi tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tetapi di sisi lain menguntungkan. Kita lihat peristiwa COVID-19 saat ini. Di satu sisi tidak menyenangkan. Karena apa? Oleh karena COVID ini membuat kita beraktivitas berhari-hari di dalam rumah. Tidak bisa kemana-mana. Apa yang kita usahakan untuk mendapatkan keuangan yang kita butuhkan, ternyata tidak seperti biasanya. Bahkan kadang-kadang usaha kita tidak menghasilkan apa-apa. Keadaan ekonomi rumah tangga terasa makin berat. Dan COVID ini membuat banyak orang meninggal. Bahkan saudara, dokter yang spesialis penyakit dalam pun dibuat meninggal karenanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, ada keuntungan. Apa keuntungannya? COVID ini membuat kita lebih memperhatikan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Sering cuci tangan supaya kita makan dengan sehat. COVID ini membuat kita punya kepedulian untuk menjaga kesehatan orang lain. Makin lama makin tinggi. Kita menjaga diri, jangan sampai kita bersentuhan dengan orang lain. Berarti kita menghargai dia, menjaga kesehatannya. Demikian juga di satu sisi yang lain, dari sisi rohani, COVID ini membuat kita menyadari sungguh kita ini debu dan abu yang tidak berguna apa-apa. Kita tak berdaya. Kita bisa dibuat terkapar oleh COVID yang tidak memiliki akal budi. Karena itu, kita merasa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Makin tekun berdoa. Makin tekun beribadah. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita beribadah pun semakin khusyuk. Karena apa? Kita ingin dekat dengan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Jadi COVID ini tidak hanya mendatangkan kerugian, tapi ada juga keuntungan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian halnya dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di satu sisi, ada hal yang kurang menyenangkan. Para murid yang selama ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati anugerah Tuhan, mendapatkan pengarahan, penghiburan dari Tuhan, melihat perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Kini pribadi yang disegani, pribadi yang dihormati, pribadi yang dikagumi itu akan meninggalkan mereka, akan berpisah dari mereka. Saudara, bukankah berpisah dengan orang yang kita kasihi itu sangat mendukacitakan? Senyuman berubah menjadi keprihatinan. Namun kalau kita sekali lagi merenungkan dalam-dalam, ternyata kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menghadirkan banyak sekali keuntungan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa keuntungan yang kita dapati dari kenaikan Tuhan Yesus? Ternyata dengan kenaikan Tuhan Yesus ada kepastian kepada kita di mana kita akan berada setelah kita meninggalkan dunia ini. Dunia yang fana ini. Kalau kita sampai kepada akhir hidup, titik terakhir, di mana kita akan berada? Ternyata Tuhan Yesus berkata bahwa Ia pergi menyediakan tempat bagi kita. Ini satu kepastian bahwa kalau nanti kita mengakhiri hidup kita ini, jasmani kita, jasad kita akan berada di tanah karena berasal dari tanah, tetapi jiwa kita akan hidup di surga bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Aku berada di surga. Dan kamu pun ada di situ juga. Bukankah ini satu berita yang menyenangkan, menguntungkan bagi kita? Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila terjadi perpisahan, biasanya ada kerinduan untuk bertemu lagi. Betul? Kalau kita berpisah dengan seseorang, apalagi orang yang kita kagumi, kita hormati, kita segani, pasti kita ingin bertemu dengan dia lagi, bukan? Nah, murid-murid juga memiliki perasaan kejiwaan seperti itu. Kepingin bertemu lagi dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan wanti-wanti janjikan sebelum Ia tinggalkan mereka. Mereka ingin untuk berusaha melakukannya untuk menyenangkan hatinya. Saudara, dalam kenyataan
Setelah Yesus meninggalkan mereka, mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk mewujud nyatakan harapannya, untuk membawa berita kabar baik itu kepada orang lain, supaya orang lain itu juga bisa dapat menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan itu murid-murid lakukan. Bukti mereka melakukannya dengan sukacita, dengan kesungguhan. Maka berita kabar baik, Injil itu tersebar kemana-mana. Sehingga seluruh belahan bumi ini ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Termasuk kita yang ada di tempat ini sekarang ini. Gereja bertumbuh dan berkembang. Bukankah ini menyenangkan, bukan? Menguntungkan, bukan? Dengan adanya kerinduan bertemu Tuhan pada saat ini, kita murid-murid saat ini, kita yang percaya kepada Yesus, kita ingin untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan keinginan itu kita wujudkan dengan tekun berdoa, tekun beribadah, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kita. Bukankah kita sampai saat ini juga tetap melakukannya? Pagi ini kita masih beribadah kan? Kita bersuka cita kan? Merenungkan firman-Nya. Mengingatkan peristiwa kenaikannya. Berikutnya saudara, keuntungan yang lain adalah ada janjinya. Aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Di ayat 18 kita baca itu. Bagaimana keberadaan yatim piatu? Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bagaimana anak-anak ayam ketika ditinggalkan induknya? Tidak punya pengharapan. Dan Yesus berkata kepada para murid, saya tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Tidak meninggalkan artinya apa? Selalu bersama. Setiap saat bersama. Tidak meninggalkan. Dan ini seperti yang Yesus janjikan waktu ia mau meninggalkan mereka di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku tidak meninggalkan. Dan kita melihat bahwa memang demikian. Secara kasat mata, Yesus meninggalkan. Tapi secara tidak kasat mata, ia menyertai melalui Roh Kudus yang menemani, mendampingi siang dan malam. Yang mengarahkan kita, yang membimbing kita. Apa yang harus kita lakukan? Terlebih di tengah-tengah menghadapi pergumulan. Dan saudara, fakta menunjukkan, Alkitab mengatakan bahwa penyertaan Tuhan untuk membuat murid-murid bisa melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Yesus membangkitkan orang yang mati
Yesus memberikan kesembuhan bagi orang sakit. Petrus dan Yohanes membangkitkan juga orang yang sakit lumpuh di pintu elok. Mujizat-mujizat terjadi. Kalau dulu mujizat itu dilakukan oleh Yesus, sekarang murid bisa melakukannya karena apa? Roh Tuhan yang berkuasa itu ada pada mereka. Dan roh itu juga menyertai kita sampai saat ini. Secara kasat mata, kita murid-murid saat ini tidak melihat. Tuhan yang menyertai kita. Yesus yang menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi ketahuilah dan ingatlah, Ia ada dan selalu ada beserta dengan kita. Karena itulah Ia berkata, jangan gelisah hatimu. Jangan cemas hatimu. Jangan susah. Jangan putus asa. Menghadapi kehidupan ini. Menghadapi perjalanan hidup dengan segala macam tantangannya. Jangan gelisah. Jangan takut. Karena apa? Ada roh penolong. Ada roh kuasa. Roh kudus yang menyertai kita. Berita itu juga Yesus sampaikan untuk kita di saat ini. Saat menghadapi COVID-19 ini. Jangan lihat negatifnya. Karena lihat negatifnya, kita akan gelisah. Tambah gelisah. Tambah kecewa. Lihatlah positifnya. Keuntungannya. Supaya ada pengharapan. Maka, kata Tuhan Yesus, jangan gelisah. Percayalah. Yakinlah. Anda percaya akan hal itu? Anda yakin? Kalau Yesus itu yang menyertai para murid pada zaman dulu melalui Roh Kudus-Nya, Ia juga menyertai saya, menyertai Anda pada waktu ini, bahkan menyertai sampai selamanya. Puji Tuhan. Untuk iman yang seperti itu. Itulah percaya. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah kenaikan Tuhan Yesus ini yang kita rayakan menyemangati kita menghadapi kehidupan kita, perjalanan hidup kita, apapun juga yang kita rasakan kurang menguntungkan, sesungguhnya ada juga menguntungkan, bahkan keuntungannya luar biasa. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersukacitalah, semangatlah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Mohon Roh Kudus Tuhan memeteraikannya di dalam hati kami, supaya kami hidup bukan di dalam kegelisahan, tetapi di dalam sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita sebagai jemaat Menonet, kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan kita yang berbunyi, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus, kecuali ia yang sungguh-sungguh mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, yang hari ini kami peringati kenaikan Tuhan ke surga. Kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang sudah sampai, menyemangati kami, menghidupi iman kami, sehingga menghadapi keadaan saat ini, kami tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh perasaan gelisah dan takut. Karena kami percaya Roh Tuhan, Roh Penolong ada bersama kami senantiasa sampai akhir hidup kami. Bahkan kami akan bersama dengan Tuhan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, walaupun saat ini COVID-19 masih mengganggu kehidupan manusia, mengganggu perasaan kami. Tapi oleh kuasa firman Allah tadi, kami tidak mau membiarkan kegelisahan itu menguasai kami. Sebagai orang tua maupun anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai anak-anak yang masih belajar pun, kami tidak mau COVID itu mengganggu perasaan semangat juang kami untuk menggapai masa depan penuh harapan yang Tuhan janjikan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan atas pribadi dan keluarga kami. Baik keluarga yang masih lengkap maupun hanya sebagai janda, duda, atau juga sebagai piatu. Karena Tuhan katakan, sebagai piatu pun Tuhan tidak meninggalkan. Kami bersyukur, kenyataannya sampai saat ini, kami bisa menikmati kehidupan, bisa hidup di dalam keluarga, bisa bersama dengan sahabat dan teman, bisa bersama mereka, menikmati apa yang ada dalam keluarga kami, makan apa adanya, tapi Tuhan memberkati. Karena itulah ya Bapa, kami bersyukur penyertaan Tuhan itu membuat di antara mereka boleh merasakan hari ulang tahunnya, seperti yang dirasakan oleh Nabila Aquila, dirasakan oleh ibu kekasih kami, Bu Sartini Hendila Simin, tokoh gereja kami yang berulang tahun. Hari besok Tuhan. Demikian juga dengan Anindata. Anak yang masih kecil itu dapat merasakan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Juga Wahyu Hartono,
Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Pakailah mereka bagi kemuliaan Tuhan. Di gereja ini, dalam keluarga, di masyarakat di mana mereka berada. Mungkin saat ini seperti Ibu Hendila Simin jauh dari anak cucunya, menantunya. Tapi ia merasakan Tuhan bersamanya. Sehingga tidak bersama anak cucu pun, ia bersyukur memuji Tuhan dengan hati yang penuh damai. Bapa yang baik, kami berterima kasih sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan pelayanan gereja ini, baik di sini maupun di cabang. Tuhan memberkati majelis gereja. Tuhan berkati semua pengurus yang ada, komisi-komisi, maupun juga rayon-rayon. Puji syukur dan terima kasih banyak ya Bapa. Bahkan bangsa dan negara kami juga dapat menikmati anugerah Allah. Di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, menghadapi COVID-19, tolong Tuhan berkati presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Tuhan, tolonglah mereka yang berpikir bagaimana membantu masyarakat di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini. Baik dalam hal kesehatan maupun juga kebutuhan hidup sehari-hari. Tolong berkati TNI dan Polri yang siang malam menjaga keamanan. Bapa kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan berkati dokter, perawat, ahli medis, dalam kepedulian dan pelayanan kasih-Nya untuk mereka yang sakit. Dan Tuhan, tolong berkati apa yang mereka lakukan, sehingga yang sakit boleh merasakan jamahan Tuhan, dan mereka boleh dipulihkan. Dokter-dokter yang harus diasramakan untuk mempercepat dan menjaga kehidupan keluarga mereka. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan, supaya keluarga mereka juga aman, tenang. Dan para dokter itu sendiri boleh semangat melayani mereka yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan menolong bangsa ini, menolong dunia ini dengan menyelesaikan gangguan COVID-19 ini dalam waktu yang singkat, sebagaimana Tuhan rencanakan. Kami percaya, seperti firman Allah berkata, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tolonglah kami untuk jangan memiliki hati yang penuh dengan kegelisahan. Tolonglah kami untuk tetap memiliki semangat hidup yang tinggi. Tolonglah kami untuk mengingat-ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Doa permohonan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah hari ini. Namun sebelumnya kita akan berikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus telah mati, bahkan Dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Kehidupan baru telah diberikan kepada kita dan berkat-Nya juga telah dicurahkan kepada kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan dengan iman. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Yesus, Dia baik bagiku. Damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus adalah senantiasa beserta dengan kita sekalian, sesuai dengan janjinya, dari saat ini sampai selamanya. Amin. Kepada Allah dipuji.